Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Saputra dari Universitas Metamedia Padang dengan NIM 2457-2011-4004 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Kreatif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu sejarah perkembangan sistem operasi dari Unix hingga Android. Pembahasan yang pertama, sejarah perkembangan sistem operasi dari Unix hingga Android. Yang kedua, peran dan kontribusi Unix dalam membangun dasar bagi sistem operasi modern seperti Linux dan Android. Yang ketiga, perbedaan utama antara Unix, Linux, dan Android dalam hal fitur, penggunaan, dan arsitektur. Perkembangan sistem operasi dari Unix hingga Android. Perjalanan panjang yang dipenuhi dengan inovasi, pergeseran dalam teknologi perangkat keras, dan perubahan kebutuhan pengguna. Unix yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 merupakan landasan bagi banyak sistem operasi modern. Perjalanan ini melibatkan beberapa tonggak penting yang membentuk sistem operasi yang dikenal hari ini seperti Linux dan Android. Yang pertama, Unix pada tahun 1969 sampai dengan 1980. Unix pertama kali dikembangkan oleh Ken Thompson, Dennis Ritchie dan timnya pada tahun 1999. Unix dirancang untuk menjadi sistem operasi yang ringan, portable, dan fleksibel, serta mendukung multitasking, penanganan banyak tugas sekaligus, dan multi-user pengguna lebih dari satu. Unix cepat berkembang di kalangan akademisi pada industri pada tahun 1970 dan 1980-an karena sifatnya yang fleksibel dan kemampuan Unix mendukung berbagai platform perangkat keras. Pada awalnya, Unix ditulis dalam bahasa assembly, tetapi pada tahun 1973 diprogram ulang dalam bahasa C yang menjadikannya lebih portable ke berbagai perangkat keras. Fitur utama Unix yang pertama, multitasking dan multi-user, memungkinkan banyak tugas dan penggunaan berjalan bersamaan. Hierarki sistem file yang memudahkan pengorganisasian data. Yang ketiga, portabilitas berkat penggunaan bahasa C yang memungkinkan Unix berjalan di berbagai platform perangkat keras. Perkembangan dan pengaruh Unix sekira menjadi populer di lingkungan akademik dan penelitian. Banyak universitas menggunakan Unix karena kodenya dapat dimodifikasi dan diadaptasi untuk keperluan pembelajaran. Dari sini muncul berbagai varian Unix seperti BSD, Berkeley Software Distribution, dan System V. Perkembangan Linux pada tahun 1990-an. Pada tahun 1991, Linus Torvalds mulai mengembangkan Linux, sebuah sistem operasi open source yang berfokus pada perangkat keras pribadi. Berbeda dengan Unix yang lebih banyak digunakan di mainframe dan server, Linux mengadopsi banyak prinsip dari Unix, namun lebih terbuka dan lebih fleksibel. Torvalds merancang Linux untuk menjadi sistem operasi yang ringan dan fleksibel yang dapat dijalankan pada perangkat keras pribadi. Berbeda dengan Unix yang lebih banyak digunakan pada server atau mainframe. Peran Unix dalam Linux. Linux dibangun berdasarkan kernel Unix, sehingga ia mengadopsi banyak prinsip desain Unix seperti multitasking, multi-user, dan struktur file hierarkis. Yang kedua, open source. Seperti Unix, Linux dikembangkan sebagai perangkat lunak open source, memungkinkan komunitas pengembang untuk berkontribusi dan menyesuaikan sistem operasi. Linux semakin berkembang sebagai alternatif Unix di banyak perangkat keras, terutama di server dan perangkat embedded. Keberhasilan Linux. Yang pertama, Linux menjadi populer di kalangan pengembang dan profesional IT karena kebebasannya, stabilitasnya, dan dukungannya terhadap berbagai perangkat keras. Distribusi Linux seperti Ubuntu, Red Hat, dan Debian muncul untuk mempermudah instalasi dan penggunaan Linux oleh pengguna umum. Karakteristik utama Linux yang ada 4. Yang pertama, open source dan komunitas yang aktif.
Kedua, multi-platform dan portabilitas. Yang ketiga, keamanan tinggi. Yang keempat, ketersediaan distribusi. Android dari tahun 2005 sampai sekarang. Pada tahun 2005, Google mengakuisisi Android Inc. yang didirikan oleh Andy Rubin dan timnya. Android dirancang sebagai sistem operasi open source berbasis Linux untuk perangkat mobile, terutama smartphone dan tablet. Meskipun Android menggunakan kernel Linux, ia menambahkan lapisan perangkat lunak yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi mobile. Keberhasilan Android terletak pada pendekatan open source dan kemampuannya untuk diadopsi oleh berbagai produsen perangkat keras. Dengan dukungan Google, Android berkembang pesat melalui pembaruan rutin, peningkatan fitur dan peluasan ekosistem aplikasi melalui Google Play Store. Peran Unix dalam Android. Yang pertama, kernel Linux. Android menggunakan kernel Linux sebagai dasar untuk pengelolaan perangkat keras sumber daya yang mengadopsi banyak prinsip desain Unix. Yang kedua, struktur file. Android menggunakan struktur file yang serupa dengan Unix dan Linux untuk pengelolaan data dan aplikasi. Yang ketiga, open source. Android adalah sistem open source yang memungkinkan pengembangan perangkat keras yang perangkat lunak untuk menyesuaikan dan mengembangkan sistem operasi ini, mirip dengan filosofi Unix dan Linux. Selanjutnya, peran dan kontribusi Unix dalam membangun dasar bagi sistem operasi modern seperti Linux dan Android. Unix memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sistem operasi modern seperti Linux dan Android. Banyak konsep dan prinsip desain yang diperkenalkan oleh Unix menjadi fondasi bagi pengembang sistem operasi yang lebih baru dan lebih fleksibel. Unix tidak hanya menginspirasi pengembang Linux, tapi juga memberikan dasar arsitektur yang digunakan oleh Android, meskipun Android berfokus pada perangkat mobile. Konsep multitasking dan multi-user. Linux mengadopsi konsep multitasking dan multi-user Unix yang membuatnya ideal untuk berbagai perangkat, dari server hingga perangkat embedded. Android meskipun berfokus pada perangkat mobile mengimplementasikan multitasking untuk memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Namun, Android memiliki pendekatan yang lebih dibatasi untuk pengelolaan aplikasi dan proses dibandingkan dengan Linux dan Android. Maksud saya proses dibandingkan dengan Linux dan Unix agar tidak menguras sumber daya perangkat mobile. Portabilitas dan kode sumber dalam bahasa C. Linux mengambil keuntungan dari portabilitas Unix dan dengan ditulis dalam bahasa C, yang memungkinkan sistem ini dijalankan di berbagai arsitektur perangkat keras, dari server besar hingga perangkat kecil. Yang selanjutnya, Android menggunakan kernel Linux yang pada gilirannya dibangun dengan prinsip portabilitas Unix. Ini memungkinkan Android untuk berjalan pada berbagai perangkat mobile dari berbagai produsen dengan sedikit penyesuaian. Struktur sistem file hierarkis. Linux mengadopsi struktur sistem file Unix yang sama. Hal ini sangat penting untuk pengelolaan file di sistem Linux, baik di desktop maupun di server. Kalau Android, meskipun memiliki beberapa modifikasi, menggunakan struktur file yang serupa untuk mengatur aplikasi dan data pengguna di perangkat mobile dengan root yang berisi direktori penting seperti sistem, data, dan cache. Penggunaan sistem hak akses dan keamanan. Linux mengadopsi model hak akses Unix dengan user, group, dan other sebagai kategori pengguna yang memiliki akses berbeda terhadap file dan direktori. Ini juga digunakan dalam berbagai distribusi Linux yang banyak dipakai di server dan desktop. Android mengimplementasikan sistem izin aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses aplikasi ke data sensitif seperti lokasi, kontak, atau kamera, yang serupa dengan sistem hak akses Unix untuk mengatur pembatasan pada file dan proses. Pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, open source. Linux sebagai sistem operasi open source dilahirkan dari semangat yang sama. Linus Torvalds merilis kode sumber Linux kepada publik yang memungkinkan
banyak pengembang dari seluruh dunia untuk berkontribusi dan mengkustomisasi sistem. Sedangkan Android memiliki lapisan proprietary dari Google, tapi menggunakan kernel Linux yang open source dan memberikan akses ke banyak komponen perangkat lunak untuk pengembang. Alat dan utilitas sistem. Linux mengadopsi banyak utilitas dari Unix dan bahkan mengembangkan alat tambahan yang membuatnya lebih kuat dan fleksibel untuk berbagai tujuan, baik di server maupun desktop. Android menyediakan alat untuk pengembang aplikasi, pun tidak langsung berfokus pada penggunaan alat berita seperti Unix. Namun Android Studio dan alat lainnya memungkinkan pengembang untuk bekerja dengan sistem operasi menggunakan pendekatan berbasis GUI dan perintah. Selanjutnya, perbedaan utama antara Unix, Linux, dan Android dalam hal fitur, penggunaan, dan arsitektur. Dari segi fitur, dapat kita lihat Unix stabilitas, multitasking, dan multi-user. Sedangkan Linux open source, fleksibilitas, multitasking. Sedangkan Android fiturnya open source, berbasis Linux, dan antarmuka mobile. Dari segi penggunaan, Unix server, mainframe, lingkungan akademik. Dari Linux penggunaannya server, desktop, perangkat embedded, dan selanjutnya Android penggunaan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dari segi arsitektur, Unix monolitik, modularitas tinggi, sedangkan Linux monolitik, modular, dan fleksibel. Sedangkan Android kernel Linux dengan lapisan tambahan untuk mobile. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu Unix adalah sistem operasi yang lebih stabil dan kuat, banyak digunakan dalam server dan mainframe. Linux adalah sistem operasi open source yang lebih fleksibel, digunakan di berbagai perangkat mulai dari server, desktop, hingga Internet of Things. Android dibangun di atas Linux dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan perangkat mobile dengan antarmuka, sentuhan, dan aplikasi yang ekstensif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.